guru kami, lain kami anak keturunan besok kami dulu produksian bulan-bulan muda Raja Pepan semua dinamai kami narawat kami mengenalan yang boleh Jakarta di mana guru kami besok. Jadi atas semua acara kami guru berjumpa dengan merasa kurangan ada.
Tihamu abang dorongani sirada sebalibat dimulai dari Tuhanka misalnya kita berasa dengan nasi rohana perhatian orang tua saat menunjukkan di dalam alani kita minta panggilan kami dalam persahabatan saya melakukan memiliki Tuhan untuk menunjukkan jangan kau aku sudah tahu kita ada sejuta asal orang kami masuk dua ini sama dengan orang Sigoro terima kasih dua sudah kita kepada masyarakat jangan mendengar itu ada sudah kamu berparak dengan nanti kalau masih dorong jalan singkat jamu asal apa mengenai dulu tabrak tidak diamu ada nauli hanya pasang-pasang kalau dia raja mengoris sampai betul-betul aku mah marto kandidat
Sorry. Bapak Pendeta
Diaken Majelis Gereja GBIB Agape Cibubur di tempat ini yang sudah menerima jenazah almarhum Bapak Sabar Kamuli Hamdana Simanjuntak untuk dilaksanakan, yaitu pelepasan dan pemakaman. Atas pelayanannya kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Kalau ada kekurangan almarhum selama hidupnya, kepada semua hamba Tuhan di tempat ini, kami dari keluarga Simanjuntak mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam. Yang sudah memberikan sambutannya, mewakili keluarga. Yang kedua, sambutan dari Majelis Sektor Indonesia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus, Salam. Sidang penggabungan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami pada kesempatan ini berdiri di tempat ini sebagai perwakilan dari sektor pelayanan 10. Yang pertama, bahwa buat keluarga kami sampaikan bahwa kami turut berduka cita atas kepergian almarhum yang kami sebut namanya dengan hormat Bapak Sabar Maruli Hamonangan Simanjuntak Opung Kaleb. Beliau adalah kawan sepelayanan kami di sektor pelayanan 10, dan setahu kami waktu bersama-sama melayani, beliau melayani dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan juga senantiasa bersama-sama dengan kita untuk berembuk bagaimana sebaiknya kita melakukan pelayanan di sektor pelayanan 10 khususnya, termasuk di Agape secara umum. Beberapa waktu belakangan, kurang lebih 2 bulan yang terakhir, ada ibadah keluarga di tempat beliau. Kami hadir di situ bersama dengan teman-teman, dan beliau memang kelihatan sudah lelah, dan pendengaran juga sudah berkurang. Baru mengatakan sudah susah diajak bicara, diajak ke rumah sakit juga, pilih-pilih orang yang nemenin ke rumah sakit, tapi tetap ada dalam semangat. Dan kita dengar bahwa 2 hari kemarin beliau sudah menghadap Tuhan Yesus Kristus dengan tenang. Kalau selama ini ada terasa yang sakit, dengan demikian maka beliau telah disembuhkan dan bersama dengan Kristus. Kepada keluarga khususnya, sekali lagi kami turut berduka cita, dan kita berharap Tuhan Yesus senantiasa memberikan kehiburan, memberikan kekuatan, terutama buat keluarga besar Opung Kaleb. Demikian beberapa hal yang kami dapat sampaikan pada kesempatan ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua, dan salam. Dengan dua sidang yang sudah mewakili dari Presbyterian Sektor 10. Untuk selanjutnya sambutan silakan dari PHM yang akan diwakili oleh Ibu Ketua Desa Banjar. Kami persilakan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan keluarga besar Opung Simanjuntak yang saat ini dalam kebukaan. Pertama-tama saya ajak kita semua untuk menaikkan syukur kepada Tuhan, karena pada saat ini kita semua boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan baik walaupun dalam kondisi kebukaan. Ketika kita berbicara tentang kematian Bapak Ibu, itu adalah hal yang biasa atau tidak asing bagi kita sebagai umat manusia, karena itu merupakan siklus kehidupan. Ketika kita lahir, tumbuh menjadi anak-anak, beranjak remaja, pemuda, lalu menjadi mama
menyatakan bahwa kematian itu merupakan hal yang menakutkan. Salah satu alasan adalah karena ketika orang itu mengalami kematian, dia akan terpisah dengan orang-orang yang dia kasihi. Dia terpisah dengan suami atau istrinya, dia terpisah dengan orang tua, dia terpisah dengan anak-anak, dan dia terpisah dengan keluarga dekatnya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sesuatu yang hidup, dia pasti akan mati. Hanya saja kapan, di mana, dan bagaimana kita tidak pernah tahu. Karena itu ada dalam kemahakuasaan Allah. Bagi kami saat ini, almarhum Opung Simanjuntak adalah sosok orang tua yang baik, ramah, rajin beribadah. Selama menjalankan tugas dan tanggung jawab beliau sebagai seorang presbiter di tahun 2007 sampai dengan 2012, beliau melaksanakan tugas dan tanggung jawab layanannya dengan baik. Kurang lebih 1 minggu yang lalu, beliau dirawat di rumah sakit, dan pada akhirnya Tuhan memanggilnya. Dan karena itu tentu saja sangat menyedihkan bagi kita semua, terkhusus untuk keluarga dan orang-orang terdekatnya, karena merasa sangat kehilangan yang mendalam. Tapi dukungan doa dari kita semua dan iman yang dianugerahkan oleh Allah akan musibah, kepedihan dan kehilangan itu akan menjadi air mata rahmat yang menyemangati keluarga, khususnya untuk menghadapi hari dari ke depan dengan penuh harapan. Bapak Ibu, tak ada satupun dari kita yang mengharapkan kematian, tapi hal itu pasti terjadi. Namun sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita yakin bahwa saat ini orang tua almarhum Opung Simanjuntak sudah bersama Bapa di sorga. Itu janjinya bagi kita semua, dan kita selalu orang percaya akan hal itu. Kami atas nama Majelis Jemaat dan Jemaat GPIB Jemaat AKP di Cibubur menyatakan turut berduka yang mendalam. Doa kami, Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Shalom. Perwakilan dari HMJ untuk selanjutnya, jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan riwayat yang akan disampaikan oleh Ibu Diaken Reni Watimen. Kami persilakan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya akan membacakan daftar riwayat hidup almarhum. Nama: Bapak Sabar Maruli Hamonangan Simanjuntak. Tempat tanggal lahir Tapanuli 9 Desember 1946. Menikah di Medan 30 Agustus 1971. Nama istri T. Situmorang. Anak 4 orang, cucu 6 orang. Riwayat pelayanan tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 menjadi diaken GPIB Jemaat AKP Cibubur. Demikianlah daftar riwayat hidup almarhum. Terima kasih. Yang sudah membacakan riwayat hidup almarhum. Jemaat yang Tuhan kasih,
kita akan mulai ibadah kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus ini. Dan ibadah ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Herlina Rantung Borus Litonga dan saya sendiri Diaken Lucia Parimusa. Kita akan mulai ibadah ini. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersatu sejenak. Kita mengatakan kasih ini. Marilah kita berdiri untuk menghadap Allah dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus melalui ibadah ini karena perbuatannya yang ajaib. Dalam kasih-Nya, Ia telah memanggil pulang ke dalam kemuliaan surgawi yang kami sebut dengan hormat Bapak Sabar Maruli Kemenangan Simanjuntak. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 453. Kita yang lemah
kehilangan ataupun menemukan. Kami ada dalam kuasa dan campur tangan Tuhan. Segala sesuatu Tuhan nyatakan bagi kami, segala sesuatunya Tuhan juga berikan untuk kami, baik adanya. Lalu kalau pada saat ini kami merasakan kehilangan salah seorang anggota keluarga, kerabat, sahabat, kami memohon Tuhan, biarlah duka cita dan rasa kehilangan ini Tuhan gantikan dengan penghiburan, bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Ada rencana Tuhan atas kehidupan kami, dan itulah yang terjadi pada saat ini. Kalau kami mendengar renungan firman Tuhan, karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu. Buatlah kami mengerti, supaya kami tidak ada dalam duka cita yang berkepanjangan. Terima kasih Bapa di surga, kuasai hati, pikiran, dan pendengaran kami. Pakai hamba di dalam kemurahan dan kasih-Mu Yesus, Tuhan Juru Selamat, sumber penghiburan kami. Kepada-Mu saja kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara dengan berdiri kita mendengar firman Tuhan yang akan saya bacakan dari surat Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-24. Hanya satu ayat saja. Injil Yohanes pasal 12 ayat 24 yang menyatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Namun jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Demikian saudara-saudara pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka yang akan dihiburkan. Silakan duduk saudara-saudara. Sidang pergabungan dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita memang ada dua hal yang pasti, yaitu kehidupan dan kematian. Tetapi saudara-saudara, dalam kematian itu ada tiga hal yang kita tidak tahu pasti, yaitu saudara-saudara, bagaimana kita mati. Yang kedua, saudara-saudara, di mana kita mati. Dan yang ketiga, kapan kita mati. Ini tiga hal ya saudara-saudara yang memang kita tidak pernah tahu. Dan oleh sebab itu, sama seperti yang kita hadapi atau keluarga besar Simanjuntak hadapi pada saat ini. Bayangkan saja, tepat hari ini kalau tidak salah ya, tepat hari ini almarhum berusia seharusnya genap usianya berapa Inang? 78, tepat hari ini. Dan mungkin saja ada rencana keluarga berkaitan dengan mungkin merayakan atau mensyukuri usia 78 tahun bagi almarhum Aman atau Opung. Kita kan tidak tahu, tapi Tuhan menyatakan tepat 2 hari yang lalu Tuhan katakan sampai di sini.
kita memarah, kita juga tidak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah menyambut apa yang menjadi karya dan kuasa Tuhan. Tapi saudara-saudara, ada hal yang perlu kita pahami pada saat ini berkaitan dengan bacaan kita ini. Melalui firman Tuhan ini, apa yang mau diajarkan Tuhan Yesus kepada kita? Bahwa saudara-saudara, kematian bagi orang percaya, bagi orang Kristen, memang itu bukan merupakan akhir segala-galanya. Kematian saudara-saudara justru merupakan awal dari kehidupan manusia selanjutnya. Memang bukan di dunia, tapi bersama dengan Allah. Saudara-saudara, Yesus menggambarkan bahwa kematiannya pada waktu itu sebagai awal kehidupan yang baru bagi orang-orang yang percaya padanya. Dan melalui perumpamaan ini, saudara-saudara, Yesus mengajarkan untuk atau tentang kerelaan setiap umat Tuhan pada orang lain. Bagaimana caranya? Saudara-saudara, perumpamaan ini menggambarkan atau mati dalam rangka untuk bertumbuh, memberi buah. Saudara-saudara, Yesus di sana. Yesus juga mati bagi kehidupan kita orang percaya. Karena Yesus cuma mati, gak ada gunanya buat kita. Justru karena Yesus mati, Dia bangkit, baru di situ bermanfaat bagi kita. Bahwa saudara-saudara, iman percaya kita kepada Dia tidak sia-sia. Karena memang Dia adalah Tuhan Juru Selamat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan pada Yesus Kristus, kita juga dapat memberi buah dengan cara-cara kita. Bukan berarti kita harus mati dulu, saudara-saudara, memberi nyawa, merelakan nyawa kita mati seperti misalnya para martir pada waktu yang lalu, dan mau mematikan, berani mematikan dosa-dosa untuk menghirup udara di dunia ini. Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan dan bagaimana dengan kehidupan kita nantinya, kita tidak tahu. Apalagi kita ini sudah mengakhiri tahun 2024. Dalam pikiran kita, kita akan mengakhiri, memasuki tahun 2024. Tapi kalau Tuhan berkarya, kita tidak tahu apakah kita akan sampai di akhir 2024, diberi kesempatan masuk tahun 2025. Siapa yang tahu? Tidak ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita tahu dari firman Tuhan ini adalah kita sepanjang hidup yang dipercayakan Tuhan itulah suatu kesempatan yang harus diupayakan dan selalu harus berusaha agar hidup kita dapat memberi buah, bukan untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan keluarga, tapi juga kepentingan banyak orang. Kita dan keluarga Simanjuntak tentu meyakini bahwa aman atau opung ini dia sudah berbuat banyak. Secara khusus saya katakan, di tengah
berbuah. Buahnya inilah yang harus kemudian dikembangkan, dinyatakan oleh siapa? Oleh kita, khususnya keluarga. Buah-buah kehidupan yang sudah dinyatakan almarhum, yang baik lanjutkan, yang tidak baik tinggalkan. Beri diri sebagaimana almarhum sudah lakukan. Beri diri untuk melayani Tuhan. Beri diri untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Beri diri untuk menjalani kehidupan seperti yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Beda. Kalau yang kita mau, mungkin kita mau berumur sampai 100 tahun. Tapi kalau Tuhan mau, kapanpun Tuhan panggil kita menghadap Dia, tidak sampai 100 tahun, kita harus siap. Kesiapan itu harus terlihat melalui upaya beri diri di hadapan Tuhan, lakukan kehidupan, jalani kehidupan dalam kebenaran dan kebaikan, baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati keluarga. Tuhan memberkati jerih lelah almarhum. Dan Tuhan memberkati pula jerih lelah kita sampai nanti Tuhan panggil kita menghadap Dia. Amin.
kamu mengetahui tentang mereka yang telah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Sebab jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nyanyian pujian kirim Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saudara-saudara dipersilakan dulu. Ibadah sudah selesai. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Ibu dan Ibu Lucy yang sudah bertugas dalam ibadah ini. Jemaat yang Tuhan kasihi, acara berikutnya adalah penghormatan terakhir kepada almarhum. Kami persilakan Bapak Ibu untuk melaksanakan untuk menyatakan berduka cita kepada keluarga dan juga penghormatan terakhir kepada Jalan. Mundur. Bapak Ibu, dimohon untuk tetap membawa data ibadah ini karena akan dipakai di pemakaman nanti. Sekali lagi untuk Bapak Ibu yang acara ikut pemakaman, jangan lupa
beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali, Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau dalam susah dan keluhmu, rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta Engkau. Sampai bertemu sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah. Mulai ibadah pemakaman almarhum Bapak Simanjuntak. Sidang perkabungan, marilah kita memulai ibadah ini untuk memakamkan yang terkasih Bapak almarhum Sabar Maruli Hamonangan Simanjuntak. Saudara-saudara, mari kita ikuti tata ibadah yang ada. Tuhan menyertai saudara-saudara. Hari yang cerah dan rasa takut pun lenyap, jiwaku bersukacita. Sungguh nyata damai surga membuatku bergema. Kasih-Mu garis bagiku jadi harta yang besar. Dihapusnya air mataku dan hatiku pun senang. Mulailah gambar aku yang menuju surga terang. Sungguh nyata damai surga membuatku bergema. Kasih-Mu garis bagiku jadi
tempat ini untuk memakamkan jenazah yang terhormat kami sebut namanya Bapak Sabar Maruli Hamonangan Simanjuntak. Meskipun kita berduka karena kepahitan maut menjadi bagian hidup kita, namun hidup yang kekal yang telah dijanjikan Kristus menghiburkan kita. Firman-Nya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Firman-Nya lagi, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maka bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah berdoa menurut doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Perjalanan makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin tampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang Maha Kuasa dalam kasih karunia-Nya yang besar telah berkenan memanggil kepadanya Bapak Sabar Maruli Hamonangan Simanjuntak. Sekarang kita akan segera memakamkan jenazahnya. Tanah adalah asal tubuh manusia, yang dari tanah akan kembali menjadi tanah. Namun kita memakamkannya dalam pengharapan yang teguh akan kebangkitan bagi hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang akan mengubahkan tubuh yang hina ini menjadi serupa menjadi tubuhnya yang mulia, menurut kuat kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Marilah kita sambut dengan pujian nyanyian Kidung Baru 188. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh
setiap langkahku. Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kepada Tuhan, pulanglah dalam damai sejahteranya, terimalah berkat Allah. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.